Saat ini, Jet sedang terdiam di depan rumah Akane dan kebingungan apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba, Akane muncul dan merasa senang dengan kedatangan Jet dan langsung meminta tolong ke Jet. Itu karena ratu dari kerajaan Gilberta datang bertamu ke rumah Akane. Ratu itu pasti mengira Akane sangat kaget dengan kehadirannya yang tiba-tiba dan meminta maaf. Jet merasa kalau kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Akane bertanya, ada apa gerangan sang ratu datang ke rumahnya? Sang ratu datang karena ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan dengan Akane. Akane dan Jet tampak tegang dan ratu mulai bicara, di mana ia ingin sedikit lebih lama bersama, tapi si kembar merasa sangat senang ketika mereka membuat sesuatu yang lembut dan mereka makan di sini sebelumnya. Bahkan suami sang ratu juga tampak lebih bahagia setelah datang kemari, di mana sang suami berkata ia mencoba beberapa cemilan dan alkohol dari dunia lain. Siapapun yang mendengar itu pasti menjadi sangat iri dan penasaran dan membuat sang ratu sedikit kesal. Ratu pun berkata kalau ia juga ingin melakukan sesuatu yang membuat Akane kebingungan, tapi hanya ada satu yang bisa Akane lakukan, yaitu mengajarkan sang ratu bagaimana memasak. Akane pun sekali lagi bertanya apakah sang ratu yakin soal ini, dan ratu sangat yakin dengan keputusannya. Dan saat ini sang ratu sudah menggunakan apron dan sangat menyukainya, tapi Akane merasa sangat aneh karena melihat orang menggunakan apron di atas dress mewah seperti itu. Dan tak heran kenapa sang pangeran dan putri begitu cantik jika ibunya secantik ini. Tapi sang ratu sangat kagum karena baru tahu kalau kentang itu bentuknya bulat. Ratu bertanya apa yang akan mereka buat hari ini, tapi Akane memastikan apakah nantinya pangeran Kain dan putri kembar akan datang ikut makan, dan ratu membenarkannya. Akane pun memikirkan sesuatu yang mudah dibuat dan berpikir soal Salisbury steak, di mana hanya perlu menggoreng di atas wajan. Ratu hanya bisa mengikuti saran Akane karena Akane yang lebih mengerti dibanding dirinya dan memutuskan untuk membuat Salisbury steak. Juga Akane akan membuat salad dan miso soup. Karena itu Akane meminta tolong Jet untuk mempersiapkan nasi dan dashi stok karena dirinya harus mengajari sang ratu, dan Jet menerima permintaan itu dengan penuh semangat. Akane berterima kasih karena sudah mau membantunya. Jet pun bertanya bagaimana perasaan Akane hari ini, yang membuat Akane bingung. Akane menyadari kalau ia sudah membuat Jet khawatir selama ini dan berkata kalau ia baik-baik saja, sedangkan sang ratu sedari tadi memperhatikan Jet dan Akane yang tampak begitu akrab. Lanjut memasak, pertama-tama potong bawang dengan menahannya dengan tangan bentuk tangan kucing. Setelah itu potong bawangnya. Sang ratu nampaknya mengerti dan mencoba memotong bawang itu sendiri dan sungguh sempurna. Lalu goreng bawang yang sudah dipotong sebelumnya. Setelah itu simpan di dalam kulkas agar bawang menjadi dingin. Dalam waktu itu persiapkan beberapa sayuran untuk dibuat salad. Setelah bawang sudah dingin, selanjutnya Akane akan membuat burger patty. Pertama-tama dinginkan tangan menggunakan es batu dan potong daging. Sang ratu bingung kenapa harus mendinginkan tangannya. Akane menjelaskan ketika tangan kita hangat waktu membuat patty maka rasanya akan berkurang, dan sang ratu mengerti maksud dan tujuannya dan langsung mencelupkan tangannya ke dalam es batu. Ia merasa senang karena terasa sangat menyenangkan. Setelah itu tambahkan garam ke dalam daging, remas daging hingga lengket dan warna berubah menjadi merah terang. Selanjutnya tambahkan bawang, telur, tepung gluten, nutmeg dan merica, lalu remas daging hingga tercampur merata. Akane yang melihat ratu menyadari kalau ratu ternyata seterampil itu meskipun dirinya adalah bangsawan, dan mungkin saja sang ratu bisa memasak dengan terampil jika ia serius. Setelah adonannya jadi, ratu bertanya apakah adonan ini dibuat bentuk bundar dan menggorengnya, dan Akane membenarkannya. Dan tiba-tiba muncul ide gila di mana sang ratu ingin menambahkan jam ke dalamnya. Tentu itu membuat Akane dibuat kaget menurut ratu karena itu terdengar sangat lezat dan menarik, dan semua orang pasti akan kaget ketika mencobanya. Akane bingung bagaimana caranya untuk menolaknya dan berkata untuk mencobanya lain kali saja. Akane menarik lagi kata-katanya. Sang ratu bukanlah terampil, tapi si spontan, di mana ia bisa membuat masakan yang super duper lezat, tapi karena ada ide anehnya membuat masakan itu menjadi sangat aneh, yang mana mengingatkan Akane soal ibunya yang sama seperti ratu, yang mana ibunya pernah membuat bekal nasi tapi terdapat coklat di dalamnya. Selanjutnya Akane akan membuat bentuk bulat seukuran tangan. Mendengar itu membuat ratu merasa senang karena teringat dengan anak kembarnya yang akan menyukainya nanti. Akane pun terpikirkan ide bagaimana membuatnya bersama-sama. Itu pasti akan menyenangkan, dan ratu sangat menyukai ide tersebut yang membuat Akane ikut bahagia.
Setelah semuanya siap, hanya tinggal perlu memasaknya. Ratu juga kaget melihat daging tersebut menjadi terlihat menarik. Setelah daging selesai dimasak, selanjutnya Akane menyiapkan sausnya. Pertama, tambahkan kecap, Worcester sauce, beberapa red wine, dan gula ke dalam wajan tempat mereka memasak daging sebelumnya. Dan seharusnya selesai setelah semuanya matang. Setelah sos matang, taburkan beberapa ke daging dan tiba-tiba ide Ratu muncul lagi, di mana ia ingin menambahkan beberapa permen di atasnya. Tapi Akane dengan tegas menolak ide itu. Dan saat ini, Raja, Pangeran, dan Putri Kembar kagum dengan melihat hasil masakan hari ini, di mana ada Salisbury steak, salad, nasi, miso soup, dan lain-lain. Mereka tak percaya kalau sang Ratu yang membuatnya. Tapi sang Ratu berkata kalau ia dibantu Akane. Akane meminta maaf karena hanya ada meja di lantai seperti ini di rumah Akane. Tapi Pangeran Kane tak mempermasalahkannya. Ratu juga kagum karena masih menerapkan aturan lama di rumah ini. Raja berkata untuk lupakan masalah itu dan bersiap untuk makan. Ketika mereka mencobanya, Pangeran Kane kagum dengan rasanya. Putri Kembar juga menyukai teksturnya yang begitu lembut. Raja juga senang dengan rasa sausnya. Dan Ratu juga tampak bahagia dan senang karena masakannya disukai oleh suami dan anak-anaknya. Jet pun berkata kalau masakan Akane sangat lezat seperti biasanya. Tiba-tiba Hiyori minta nambah, dan itu membuat Putri Raja Kembar kaget karena ia bisa nambah juga. Dan itu diikuti oleh yang lainnya karena begitu enaknya masakan Akane. Melihat mereka yang bersemangat membuat Akane merasa sangat senang. Ini mengingatkan dirinya soal masa lalu dan terasa sangat nostalgia. Setelah makan, mereka semua pergi menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Dan itu tak heran bagi Akane. Bahkan Jet juga pergi karena harus melakukan sesuatu soal pasukannya. Tapi sang Ratu berkata untuk jangan khawatir meski tak ada Jet karena masih ada pengawal Ratu di sini. Ratu juga merasa senang hari ini dan berterima kasih ke Akane. Tapi Akane merasa tak melakukan sesuatu yang spesial. Mungkin ini hanyalah firasat buruk sang Ratu, tapi Ratu merasa kalau Akane seperti menahan beban yang berat saat ini, yang bahkan membuat penjaganya juga khawatir. Akane kaget dengan perkataan itu, dan Ratu merasa itu setelah kedatangan Raja terakhir kali ke sini. Dan pasti Raja mengatakan sesuatu kepada Akane dan melukai perasaan Akane. Akane juga datang ke dunia ini bukan dari keinginannya, dan pasti merasa sangat gelisah dibuatnya. Tapi Akane sudah tak mempermasalahkannya. Ratu juga sangat baik ke Akane, jadi tak perlu meminta maaf seperti itu. Ratu berkata, meskipun Akane bersikap dewasa seperti itu, tapi bagi Ratu, Akane masihlah terlihat seperti anak-anak baginya. Jadi tak perlu mendorong dirinya sekeras itu. Itu membuat Akane menjadi terdiam dan tanpa sadar ia mulai melepaskan semua bebannya dan menangis di hadapan Ratu. Ratu menenangkan Akane yang menangis dan bertanya, apakah Akane benar-benar tidak menyukai ide untuk tinggal di dunia ini. Akane menjelaskan itu karena ia harus melindungi adiknya Hiyori dan Akane merasa harus selalu bersamanya. Tapi Raja berkata sebelumnya kalau Akane bisa melakukan apapun yang Akane inginkan, bahkan meyakinkan kalau Hiyori akan baik-baik saja meskipun ditinggal sendirian. Itu membuat Akane kebingungan apa yang harus ia lakukan. Ratu juga paham apa yang dirasakan Akane saat ini, di mana tak bisa bebas, di mana Ratu sudah ditakdirkan untuk menjadi ratu semenjak ia lahir. Jadi mencintai seseorang dengan bebas bukanlah pilihannya, tapi ia jatuh cinta dengan Raja saat ini. Dan meskipun itu sulit, tapi Ratu merasa kalau itu adalah pengalaman yang luar biasa. Di mana di momen itulah Ratu menyadari kalau hati seseorang haruslah sebebas mungkin dan berharap agar Akane tak mengikat hatinya dan perasaannya ke orang lain. Jaga baik-baik apa yang Akane rasakan saat ini dan jangan takut dengan masa depan, dan semuanya akan baik-baik saja. Akane pasti akan melakukannya sebaik mungkin. Setelah itu, Akane dan Hiyori mandi bersama, di mana Hiyori menjadi khawatir melihat mata kakaknya yang memerah, tampak habis menangis. Akane berkata kalau ia menangis sedikit ketika berbincang bersama Ratu, yang membuat Hiyori menjadi khawatir. Tapi Akane berkata semuanya baik-baik saja dan merasa kalau beban yang sudah ia tahan selama ini sudah hilang dan merasa lebih segar dibanding sebelumnya. Dan cerita pun berlanjut.